Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winani Srina Nalini, NIM 1201184077, kelas TI 4204. Di sini saya akan menjelaskan laporan pengembangan peta kendali mutu pada produk Pepsodent untuk memenuhi tugas pengendalian dan penjaminan mutu. Berikut merupakan konten yang akan saya bahas, yaitu diawali dari bab 1, menentukan CTP atau CTQ yang akan dikendalikan. Bab 2, menentukan mekanisme pemeriksaan atau pengendalian. Bab 3, pengambilan data pemeriksaan. Bab 4, pembuatan peta kendali mutu. Diawali dari bab 1, yaitu menentukan CTP atau CTQ yang akan dikendalikan. Terdapat tabel CTQ atau CTP terpilih 1, yaitu lebih berfokus pada suhu penyimpanan. Pada tabel CTQ atau CTP terpilih terdapat Voice of Customer, Event Driver, Critical to Quality, dan Critical to Process. Pada CTP 1, suhu penyimpanan CTP yang dipilih berfokus pada suhu penyimpanan produk Pepsodent. Dalam kasus ini, pengukuran suhu penyimpanan Pepsodent berada pada suhu normal ruang yaitu 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Pada tabel CTQ atau CTP terpilih 2, yaitu memiliki ukuran dimensi yang ideal. CTP yang dipilih berfokus pada packaging produk Pepsodent. Dalam kasus ini, Pepsodent memiliki beberapa varian ukuran produk, yaitu small, medium, dan large. Selanjutnya, bab 2 yaitu menentukan mekanisme pemeriksaan atau pengendalian. Pada 2.1 terdapat posisi pemeriksaan dalam proses. Nah, berikut merupakan alur proses produksi Pepsodent. Selanjutnya pada 2.2 yaitu mekanisme pemeriksaan atau pengambilan data, yaitu pilihan pertama pemeriksaan CTQ atau CTP dengan jenis data kontinu atau pengukuran langsung, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya pada pilihan 2, pemeriksaan CTQ atau CTP dengan jenis data menghitung jumlah defect, dapat dilihat pada tabel. Pada 2.3, aliran aktivitas pengambilan dan mekanisme yang ditentukan. Yang pertama ada aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilih 1. Karakteristik pemeriksaan difokuskan pada lamanya waktu penyimpanan produk terhadap suhu penyimpanan. Data dapat dilihat pada tabel. Yang kedua ada aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilih 2. Kriteria pemeriksaan difokuskan pada meningkatkan packaging produk dengan desain dimensi yang ideal. Selanjutnya bab 3 yaitu pengambilan data pemeriksaan. Pada pengambilan data pemeriksaan diawali dari pengambilan data pemeriksaan CTQ atau CTP terpilih 1, dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada pengambilan data pemeriksaan CTQ atau CTP terpilih 2. Data dapat dilihat pada tabel. Bab 4 yaitu pembuatan peta kendali mutu. Pada 4.1 peta kendali CTQ atau CTP terpilih 1, ada 4 langkah untuk membuat peta kendali. Langkah yang pertama yaitu pada penentuan peta kendali yang akan digunakan untuk menentukan banyak sampel dan data yang akan dipakai. Pada penelitian kali ini terdapat 30 sampel dan pengambilan data sebanyak 5 dengan run between 10-80. Langkah yang kedua, menghitung menggunakan rumus matematik untuk mencari data tabel. Langkah yang ketiga, membuat tabel X-chart dan R-chart. Langkah yang keempat, membuat grafik X-chart dan R-chart. Berikut merupakan tabel dari langkah yang pertama, yaitu data sampel waktu proses menggunakan 5 data atau N sama dengan 5. Kemudian menggunakan run between 10-80. Berikut merupakan rumus matematik untuk menghitung X-chart. Setelah menggunakan rumus matematik, didapatkan CL atau sama dengan X bar yaitu sebesar 45,35 dengan UCL sebesar 69,66 dan LCL sebesar 21,04. Berikut merupakan tabel untuk grafik X-chart dan berikut merupakan grafik peta kendali X-chart. Berdasarkan grafik X-chart, dapat diketahui bahwa terdapat 2 data yang berada di luar batas bawah atau out of control, yaitu data ke-5 dan data ke-25. Sehingga data yang berada di luar batas kendali tersebut perlu dieliminasi dengan mengulangi langkah seperti sebelumnya. Berikut merupakan rumus matematik untuk menghitung R-chart. Didapatkan CL sebesar 42,13, UCL sebesar 89,07, dan LCL sebesar 0. Dan berikut merupakan grafik peta kendali untuk R-chart. Berdasarkan grafik R-chart, dapat diketahui bahwa terdapat 2 data yang berada di luar batas bawah atau out of control, yaitu data ke-5 dan data ke-25.
sehingga data yang berada di luar batas kendali tersebut dapat dieliminasi dengan mengulangi langkah sebelumnya. Berikut merupakan grafik perbaikan dari X-chart dan R-chart. Setelah dilakukan perbaikan, berdasarkan hasil peta kendali perbaikan dari X-chart, setelah mengeliminasi data kelima dan data ke-25, grafik X-chart yang dihasilkan dapat dikendalikan dan tidak ada lagi yang di luar batas kendali UCL dan LCL, sehingga iterasi tidak perlu dilakukan kembali. Untuk grafik perbaikan R-chart, berdasarkan hasil peta kendali R-chart, setelah mengeliminasi data ke-5 dan data ke-25, grafik R-chart yang dihasilkan dapat dikendalikan, sehingga iterasi tidak perlu dilakukan lagi. Nah, berikut merupakan grafik fishbone yang telah saya buat. Di sini saya mengambil masalah dari ketidakpuasan terhadap packaging produk, yaitu ada 3 usulan perbaikan, ada inovasi, material, dan man. Dilihat dari inovasi perlu dilakukan ukuran dimensi produk dan pembaharuan desain produk. Begitu juga pada material, yaitu kualitas bahan yang digunakan itu kurang, dan pada man, skill karyawan yang kurang, mengabaikan permintaan kebutuhan pelanggan, dan kelalaian karyawan dalam proses packaging produk. Pada inovasi, yaitu perlu meningkatkan pembaharuan desain produk untuk menarik konsumen. Pada material, memberikan kualitas bahan baku yang terbaik. Dan yang pada man, yaitu meningkatkan fokus kerja, melakukan training skill kepada karyawan untuk melatih skill. Selanjutnya pada 4.2, yaitu peta kendali CTQ atau CTP terpilih 2. Ada 4 langkah untuk membuat peta kendali CTQ atau CTP terpilih 2. Langkah yang pertama, menjumlahkan seluruh data, number of defective, dan sample size. Data ini akan digunakan untuk mencari P absen, yaitu dengan rumus total number of defect sebesar 2498 dan total sample size 1526,2. Langkah yang kedua yaitu menghitung P bar dengan cara membagi total dari nilai number of defect dibagi jumlah. Didapatkan PI sebesar 1,0952 dan P bar sebesar 0,6110. Langkah yang ketiga yaitu menghitung UCL dengan cara mengalihkan P bar dengan sample size. Dan langkah yang keempat yaitu menghitung batas bawah LCL dengan rumus. Berikut merupakan tabel perhitungan dari P-chart. Dan berikut merupakan grafik peta kendali dari P-chart. Berdasarkan hasil grafik peta kendali P-chart, masih banyak terdapat data yang berada di luar batas kendali UCL dan LCL, sehingga iterasi atau perbaikan masih harus dilakukan untuk peta kendali P-chart. Perbaikan P-chart yaitu dilakukan perhitungan seperti langkah-langkah sebelumnya dan didapatkan hasil seperti pada tabel. Berikut merupakan grafik peta kendali untuk P-chart perbaikan. Setelah mengeliminasi 15 data di luar batas kendali, sehingga dihasilkan grafik yang dapat dikendalikan dan tidak ada lagi yang berada di luar batas kendali UCL dan LCL, sehingga iterasi tidak perlu dilakukan kembali. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.